Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, haleluya. Kita bersyukur kita sudah memasuki minggu yang baru dalam hari pekerjaan kita, hari Senin 5 Agustus, dan kita sekarang siap kembali untuk berbaring setelah beraktivitas sepanjang hari. Ada baiknya kita memenuhi hati dan pikiran kita dengan firman Tuhan yang bisa mengoreksi dan mengubahkan hidup kita. Kita masih belajar mengenai keluarga Kristen di sepanjang bulan ini, dan mari kita sama-sama membangun keluarga yang takut akan Tuhan. Dan sekali lagi saya mengingatkan, kalau saudara diberkati dengan renungan ini, saudara bisa bagikan forward kepada sebanyak mungkin orang sehingga mereka juga diberkati dan kita sama-sama belajar firman Tuhan. Dan juga kalau saudara belum subscribe kepada GBI Immanuel YouTube channel, silakan subscribe, like, comment, dan juga nyalakan tombol notification-nya sehingga kalau saya memberikan update atau pelayanan kami, saudara tetap terupdate. Haleluya, hari ini kita akan belajar satu topik yang sangat sulit sekali untuk dibahas mengenai di dalam era kita saat ini dengan waktu yang hanya kurang lebih 5-6 menit. Saya coba mengcover oleh anugerah Tuhan, yaitu mengenai pernikahan tidak sejenis. Ini menggambarkan bahwa pernikahan yang kudus yang Tuhan tetapkan sejak dari penciptaan, awal mula penciptaan segala sesuatu termasuk manusia, Tuhan menghendaki pernikahan itu bukan sesama jenis laki-laki atau dengan laki-laki atau wanita dengan wanita, namun laki-laki dengan wanita. Itu dicatat dalam Kejadian 2 ayat 24 misalnya. Sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya sehingga keduanya menjadi satu daging. Satu daging di sini menggambarkan persetubuhan yang resmi, yang legal, yang ditetapkan oleh Tuhan dalam pernikahan kudus, bukan laki-laki dengan laki-laki atau wanita dengan wanita, tapi laki-laki dengan wanita. Tuhan menciptakan anatomi tubuh laki-laki demikian sempurna, demikian juga wanita untuk melengkapi satu dengan yang lain sehingga melahirkan keturunan yang Tuhan kehendaki. Jadi pernikahan, pola pernikahan yang ada dalam kekristenan sejak dari penciptaan menurut Alkitab adalah pernikahan tidak sejenis, pria dengan wanita. Dan kita tahu dalam era modern saat ini kebejatan moral, degradasi moral terjadi di dunia ini. Ada banyak negara, pemerintahan yang mengesahkan pernikahan sesama jenis, dan kita tahu mereka sedang berhadapan dengan hukum Tuhan. Saat mereka tetap melakukan ini, murka Tuhan tidak akan luput atas mereka. Kita tahu pernikahan yang Tuhan tetapkan di dalam Alkitab adalah laki-laki dengan wanita, bukan sesama jenis, tapi berbeda jenis. Dan Alkitab banyak sekali memberikan ayat-ayat mengenai hukuman bagi orang yang melanggar hal ini. Misalnya dalam Imamat 18 ayat 22 dinyatakan, jangan engkau tidur dengan laki-laki secara orang bersetubuh dengan perempuan, karena itu suatu kekejian di hadapan Tuhan. Lalu Imamat 20 ayat 13, bila seorang laki-laki tidur dengan laki-laki secara orang bersetubuh dengan perempuan, jadi keduanya melakukan satu kekejian, pastilah mereka dihukum mati dan darah mereka tertimpa kepada mereka sendiri. Saudara, hukuman yang Tuhan sudah tetapkan bagi pola pernikahan homoseksual itu sangat berbahaya sekali, dan hukumannya adalah capital punishment atau hukuman mati. Lalu kalau saudara ke perjanjian baru, saudara bisa melihat dalam Roma pasal 1 ayat 26-27, Tuhan memperingatkan kebobrokan moral pada saat itu, di mana orang menggantikan persetubuhan yang wajar dengan yang tidak wajar, laki-laki dan dengan laki-laki, demikian juga perempuan dengan perempuan, sehingga mereka menerima dalam diri mereka balasan yang setimpal untuk kesesatan mereka. Orang yang melakukan ini disebut sesat. Demikian juga dalam kitab Yudas 1 ayat 7 yang dealing dengan guru-guru palsu. Di sana juga ditekankan bagaimana guru-guru palsu itu sama seperti Sodom dan Gomora yang akan dihancurkan, dihukum oleh Tuhan karena mereka melakukan pencabulan dan mengejar kepuasan-kepuasan yang tidak wajar, yang telah menanggung siksaan
api kekal sebagai peringatan kepada semua orang. Tentunya kita bisa melihat di dalam Kejadian 19 di mana Sodom dan Gomora dihancur luluh lantakan oleh api belerang oleh Tuhan karena melanggar hal yang satu ini. Di hadapan Tuhan, pernikahan adalah sakral dan kudus, dan itu hanya boleh dilakukan oleh laki-laki dengan wanita, bukan yang sejenis. Karena itu sebagai hamba Tuhan, sebagai umat percaya, kita harus berani berkata yang benar sesuai firman Tuhan. Dan di perjanjian baru, Paulus sempat juga menulis di 1 Korintus 6 bahwa jemaat-jemaat Korintus pun pernah mengalami dan terlibat dalam dosa ini. Tetapi Paulus bilang, kamu dulu pun seperti itu, tapi sekarang kamu tidak demikian. Karena itu kalau saudara mendengar renungan ini, saudara terlibat dalam dosa homoseksual ini, saudara mesti bertobat, mohon ampun, dan Tuhan pasti mengampuni. Tuhan akan berikan saudara kemampuan untuk melakukan hubungan seks yang wajar, yaitu dengan menikah antara laki-laki dan wanita, bukan yang sejenis. Dengan pertolongan Tuhan, kita percaya tidak ada dosa yang terlalu sulit untuk Tuhan ampuni, dan Tuhan bantu untuk kita bisa hidup dalam kekudusan. Kiranya renungan firman Tuhan ini mengingatkan kita pola pernikahan yang tepat dan sesuai firman Tuhan. Karena itulah kita mesti mendidik anak-anak kita agar mereka tidak terjerat dalam dosa ini di tengah era yang semakin terbuka ini, di zaman ini dengan era sosial media. Biar anak kita diberikan pendidikan yang baik mengenai kehidupan dan anatomi seks mereka, yaitu suatu hari kelak mereka harus menikah dengan lawan jenis, bukan sesama jenis. Biar renungan firman Tuhan ini menambah pengetahuan kita dan menjadi bekal kalau kita ditanya oleh orang-orang yang melakukan dosa ini, dan kita bisa menjawabnya sesuai pola firman Tuhan. Selamat malam, selamat beristirahat. Biar damai sejahtera Kristus memerintah hati kita, dan besok pagi kita bangun dengan sukacita yang baru untuk melaksanakan aktivitas kita dengan sukacita. Tuhan memberkati kita semua. Shalom.